Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau nge-review Emperor V12 2521 Wired A10 V2. Ini maintainernya Arigi Caha, celoknya kayak gitu. Untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi video ini. Custom ROM ini sudah dimodifikasi ya. Jadi kalau misalkan tampilan awalnya kayak gini, waktu kita ganti ke mode malam atau dark mode, ke dark mode ya, bukan mode malam, itu langsung berubah guys, seperti ini tampilannya ya, langsung berubah drastis seperti ini. Oke, kalau misalkan kita ke light mode atau ke light mode, bakalan berubah lagi normal seperti ini. I don't care, you can put it anywhere. Oke, jadi custom ROM ini termasuk custom ROM yang ringan ya untuk MIUI. Jadi untuk size nya itu cuman sekitar 1,5 giga. Langsung aja kita ulas, kita bahas. Yang pertama untuk kamera, ini overall kameranya keren ya, nggak ada minus sama sekali selama aku tes. Mulai dari video, foto, potret, square, panorama, ini berfungsi semuanya. Untuk di bagian foto, terus kita ke setting, mulai dari kamera sound, ini waktu kita disable dia diem, mau ini ya silent, normal jadinya. Terus ada save to SD card, ini sudah aku tes normal juga. Kemudian ada timestamp sama watermark, ini juga normal. Kemudian di bawah ada fingerprint shooter, ini pun juga berfungsi normal guys. Kemudian di bagian video ada timelapse sama slow mo, ini juga normal. Dua hal ini normal ya. Kemudian waktu kita ke setting, sudah ada image stabilization, terus video quality-nya sudah 4K sama Full HD 60 fps. Jadi ini udah lengkap ya. Kemudian di bagian Magis ya, mana sih Magis? Ini dia. Untuk Magisnya ini seperti biasa aku pakai versi 23.0, dan untuk safety netnya ini sudah tercentang dua-duanya. Ini tanpa menggunakan modul ya, dia sudah tercentang langsung seperti ini tanpa modul. Kemudian kalau kita cek di Play Store, apakah device-nya sudah tersertifikasi. Setting about, paling bawah kalian bisa lihat device is certified ya, sudah tersertifikasi, jadi sudah kebaca resmi guys ya. Kemudian di bagian setting, untuk setting ini dia my device MIUI 12 Emperor. Coba kalau misalkan kita balik ke dark mode ya, ke dark mode seperti ini. Oh, tampilannya berbeda juga ya ternyata kalau kita ke dark mode. Jadi kayak ganti tema gitu, otomatis ganti tema guys di mode dark mode nya. Oke, untuk all spec-nya seperti ini tampilannya. Kernel yang dipakai dia sudah langsung pakai Diageo V13 ya. Oke, kita back. Kemudian untuk SIM card dan mobile network, apakah ini sudah banyak pilihan? Ternyata cuma 3 doang ya untuk preferred network tipe. Kemudian di bagian Emperor fitur ada di sebelah sini, dan ada 6 menu ya, menu fitur tambahan di bagian customisasinya. Yang pertama untuk display, di sini kita bisa atur mulai dari animasinya ya, sampai untuk tampilan chargingnya. Kemudian untuk reply to message di tampilan pengunci layar. Kemudian ya ada beberapa menu-menu lain, termasuk enable new MIUI font, ini juga ada di sini, dan sudah aku aktifin untuk fontnya, tampilannya ya kayak gini ya. Kemudian di bawahnya display ada status bar, dan untuk status barnya itu nggak bisa kita pilih-pilih ya untuk tampilannya, jadi ya cuman kayak gitu doang tampilan status barnya, masih standar. Kemudian di bagian bawah more itu ada status bar elemen ya, jadi kalian cuman bisa ngatur fontnya itu digedein apa dikecilin ya, mulai dari baterai persentase yang 75% itu mau digedein apa enggak, di sini tempatnya. Kemudian di bawah itu ada more lagi untuk weather ya, untuk cuaca dan sebagainya. Terus naik ke home screen, kalau kita klik standar option berarti ya home screen tampilan standarnya kayak biasa ya, double tap to wake, aman, normal, tanpa kendala. Dan di bagian ini sih ya masih biasa aja, nggak ada yang aneh untuk standar opsinya. Nah, ini untuk home screen yang nggak biasa ya, menu-menunya seperti ini. Karena aku kurang paham ya, sebagian besar aku biarin apa adanya guys. Kemudian untuk sistem sound, nah di sini kalian bisa waktu charging ada suaranya apa enggak, kalian bisa atur di bagian sini ya untuk sound. Pokoknya kayak gini tampilannya.
terus ada musik management. Nah ini jadi nanti kalau misalkan kita putar musik gitu, misalkan ada pergantian dari lagu A, lagu 1 ke lagu 2 gitu, itu nggak langsung diganti, jadi ada apa ya namanya itu ya, mengecil sebentar itu loh guys. Lah aku nggak tahu namanya apa, yang jelas ya kurang lebih kayak gitulah. Kemudian untuk baterai tampilan kayak gini, dan bisa dimunculin persentase only ya, yang biasa ada di AOSP, ini di sini juga ada. Terus more setting, enable extended reboot menu, jadi kalau kita klik tombol power itu ada pilihan mau ke recovery atau ke fastboot ya, biasanya kan cuma 4 pilihan doang. Terus untuk 5 GHz aktivasi ini apa aku nggak paham, tapi aku aktifin aja walaupun nggak ngerti nggak masalah. Di bawahnya masih ada fitur-fitur atau menu-menu kayak gitu. Terus paling bawah ada testing setting ya, ini muncul kalau misalnya kita klik di bintang pagar 4636 pagar bintang, biasanya munculnya kayak gini. Oke, sudah habis untuk Emperor fiturnya. Kemudian untuk lock screen di bagian sini ini normal semua ya, maksudnya standar, nggak ada yang aneh. Untuk display juga gitu, nggak ada yang aneh di bagian sini ya, cuman ada use new MIUI event yang tadi itu muncul di fiturnya. Kemudian ada lock screen, ini pun double tap to wake juga muncul lagi di sini. Terus ada display, loh kok display lagi toh, iya toh. Oh aku muter-muter, sorry ya. Untuk sound dan vibrasi paling bawah ada Mi Sound Enhancer, dan untuk suaranya ini mantep ya, aku nggak ada kendala. Biasanya untuk Mi Sound Enhancer itu kalau kita pakai buat putar musik kan kadang lepas ya guys untuk Mi Soundnya atau suara jedak-jeduknya itu, jadi balik ke standar dan harus kita pancing-pancing dulu biar dia mau berfungsi. Tapi ini normal guys, aku nggak ada kendala. Terus notifikasi standar. Wallpaper ini waktu aku cari-cari, misalkan biasanya kan di mode pencarian gitu kan ada ya. Nah ini misalkan, nah ini ada find more, lalu kita ketik di pencarian seperti ini, biasanya dia tuh muncul, tapi ini nggak bisa muncul, jadi terbatas banget untuk wallpaper sama temanya ini guys. Kemudian untuk security ini normal semua. Kemudian untuk baterainya ini menurutku standar ya penggunaannya, standar aja, nggak bisa dibilang boros atau hemat. Tapi kalau untuk SOT nya kayak gini, menurut kalian gimana, hemat apa enggak? Next kita ke additional setting. Untuk bahasanya di sini sudah ada bahasa Indonesia. Kemudian di bagian bawah ada developer option. Untuk developer optionnya ya biasa aja ya. Kemudian ada special fitur, ada game turbo. Untuk game turbonya ini masih standar untuk game turbonya ya, nggak ada yang aneh. Dan terakhir soal quick setting, di bagian quick settingnya ya tampilannya seperti ini, kalian bisa munculin di bagian bawahnya juga masih ada lagi, tapi menurutku ini sudah cukup ya yang dikeluarin. Kayaknya nggak terlalu kelihatan ya ini untuk fontnya, warnanya merah, coba kalau dibikin hijau mungkin bakalan lebih kelihatan, lebih keren gitu guys. Tapi sayangnya untuk warna-warna atau color-color di sini tuh nggak bisa kita pilih sendiri ya, atau mungkin aku yang nggak nemu caranya guys. Kalau kalian tahu silahkan komen ya nanti ya. Untuk dark mode nya kita ubah ke light mode aja lah, nggak terlalu kelihatan soalnya. Tapi untuk light mode pun juga gitu ya, untuk fontnya ada yang warnanya putih di background putih, jadi warna fontnya itu nggak terlalu kelihatan. Terus kalau kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan ini masih aman ya, keduanya bisa jalan bareng. Kemudian untuk recent aplikasi ini pun untuk cleaner bisa berfungsi normal, cleanernya nggak ada masalah. Kemudian waktu kita klik tahan juga masih ada pilihan buat ngunci aplikasi biar nggak ke close waktu kita klik close nya. Terus untuk hasil skor Antutunya itu dapat kayak gini ya untuk skor Antutu, dan disitu aku tulis catat min 3% ya, itu dari 99% aku ngetes skor Antutu sampai selesai itu baterainya kesisa 96, jadi berkurang 3% ya selama pengetesan Antutu. Dan untuk suhunya itu 38 derajat Celcius, menurutku ini masih adem banget, dan menurutku ini juga lumayan enak sih dipakai buat daily ya. Kalau untuk ngegame aku rasa masih kurang lah, walaupun ya lumayan nyaman sih. Kalau untuk CPU throttling-nya itu kayak gini. Oh iya, kalau ngetes CPU throttling itu biasain internetnya tetap aktif ya guys, karena ya masa sih kita ngetes CPU throttling di mode pesawat, masa kita kalau main HP gitu mode pesawat terus kan ya nggak mungkin ya. Makanya kita aktifin aja biar kelihatan bener-bener realnya itu kayak gimana. Dan menurutku ini
biasa aja ya, average nya 163 gigs dan ini kebaca 89% dari maksimal performanya, padahal untuk kernelnya ini kan sudah OC ya, sudah overclock ya, 2.2 GHz loh ya, kira-kira hasilnya kayak gitu. Kemudian untuk bloatware-nya itu kayak gini ya, ini bloatware bawaannya nggak terlalu banyak sih menurutku, sudah ada yang dipangkas, kalkulator nggak ada, Mi Video juga nggak ada, jadi kalian harus download sendiri, Gmail juga nggak ada. Kemudian lah ini aku maksud untuk font ini salah satu minus yang gimana ya, bisa dibilang ringan nggak ringan ya, karena untuk tulisannya itu warna putihnya nggak terlalu kelihatan. Terus nah ini dia, sudah aku kasih panah itu maksudnya nggak terlalu kelihatan ya. Kemudian untuk apa namanya ini, game modenya ya, game turbonya itu kalau kita bikin normal dia ya normal gitu aja, tapi kalau misalkan kita ubah ke mode malam, mode gelap, itu waktu kita main game gaming turbonya itu nggak bisa ini guys, nggak bisa munculin pengaturan brightnessnya itu loh, kontrasnya itu nggak bisa dimunculin, nggak tahu kenapa. Dan waktu kita putar nggak tahu tadi itu kedip-kedip apa nggak di layar kalian, nanti kalau misalnya kedip-kedip ya aku edit gitu aja ya. Kira-kira kayak gitulah untuk custom ROM ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja komen di bawah. Makasih banyak sudah nonton video ini, kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Gundul pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.